Selamat pagi saudara-saudariku terkasih. Renungan Pesta Santo Lukas, penulis Injil, hari Selasa 18 Oktober 2022 bersama saya Feni Luvina dari Paroki Santo Marinus Yohanes Kenjeran, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, bersabdalah pada kami mengenai kuasa kasih-Mu. Semoga hati kami senantiasa terarah kepadamu dan kami beroleh rahmat untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Injil suci menurut Santo Lukas bab 10 ayat 1-9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kita semua diutus Tuhan untuk membawa kabar gembira melalui kesaksian hidup dan kata-kata. Evangelisasi membawa kabar gembira ke dalam seluruh lapisan hidup manusia dan memperbarui manusia dari dalam. Seperti yang ada pada artikel Evangelii Nuntiati nomor 18. Paus ke-6 juga menulis, akhirnya orang yang telah menerima warta Injil akan mewartakannya juga kepada orang lain. Jadi, jelas bahwa panggilan untuk mewartakan kabar gembira itu diawali dari diri sendiri. Nah, untuk itu, kita sendiri perlu yakin akan kebenaran dan menghidupi kabar sukacita. Baru kita bisa mewartakan kepada orang di sekitar kita. Karena iman kita timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebagaimana yang ada pada Roma 10 ayat 17. Kita membantu orang untuk semakin mengenal Dia, karena masih ada banyak orang yang belum mengenal Dia. Roma 10 ayat 14 menuliskan, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya
jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Karena itu, berbahagialah mereka yang datang membawa kabar baik, kabar sukacita Injil, warta keselamatan. Nah, kabar baik bagi siapa? Bagi setiap orang yang tidak mengenal Yesus dan Injil keselamatannya. Bagi mereka yang tidak pernah mendengarkan sama sekali apa itu kabar gembira dan siapa Yesus. Kabar baik bagi anak-anak kita, bagi mereka yang sudah dibaptis tapi menjauh dari gereja, tidak pernah ikut misa, tidak aktif. Kabar baik bagi mereka yang sudah dibaptis tapi hidupnya menyimpang dari ajaran-ajaran gereja. Kabar baik bagi mereka yang bukan Kristiani. Kabar baik bagi mereka yang beriman, yang imannya sedang tumbuh, yang membutuhkan partner untuk berdiskusi agar mereka semakin paham. Kabar baik bagi orang-orang yang tidak percaya. Kabar baik bagi orang-orang yang hanya berkata-kata saja tapi masih belum menjadi pelaku firman. Kabar baik bagi orang-orang sakit. Kabar baik bagi orang-orang yang sedang terpuruk karena terlilit berbagai masalah pada saat ini. Nah, kita perlu rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi pekerja di ladang-Nya. Seperti Santo Paulus dalam bacaan pertama mengatakan, "Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya." Sehingga terpenuhilah nubuat Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya bab 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Nah, Yesus mengutus kita seperti anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Secara logika, anak domba diutus ke tengah serigala, anak domba ini akan dimangsa. Namun kita tidak perlu khawatir, karena kita percaya penuh ketika Allah sendiri yang mengutus kita, maka kita percaya bahwa Allah yang akan melengkapi kita dengan talenta-talenta yang diperlukan dan akan memampukan kita. Nah, kita tahu domba adalah hewan yang lemah, yang tidak berdaya, yang agak bodoh sehingga mudah tersesat. Namun, domba dapat dilatih untuk mendengarkan suara gembalanya dan sangat patuh. Itulah kita, gambaran seekor domba. Sedangkan serigala adalah gambaran manusia duniawi yang kejam dan penuh tipu daya. Kita perlu menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan kita dan percaya penuh pada Sang Gembala. Tuhan Yesus juga berpesan, jangan membawa pundi atau bekal atau kasut. Berarti juga kita percaya penuh pada Sang Gembala yang akan mencukupi dan melindungi kita dari serigala. Yesus pun melarang para murid memberi salam sepanjang jalan, agar para muridnya termasuk kita tetap fokus pada tugas panggilan dan pelayanan kita, tetap fokus pada suara Sang Gembala. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkau mengutus kami mengabarkan kabar sukacita Injil keselamatan-Mu. Semoga hati kami selalu terbuka untuk mendengar suara-Mu, sebagaimana domba mendengar suara gembalanya, sehingga mata kami tetap tertuju padamu, dan pada akhirnya
Sebagaimana yang dilakukan oleh Santo Lukas, kami boleh membawa semakin banyak orang mengalami kasih-Mu yang menyelamatkan. Dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.